Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua pada tutorial online di sesi yang terakhir pada mata kuliah PKM. Pada sesi terakhir ini atau sesi 8, tugas Anda adalah menyusun laporan akhir dari PKM dengan format yang sudah ada pada lampiran 6 dan lampiran 7. Ya. Laporan akhir yang Anda kumpulkan ini bukan hanya di sesi-sesi terakhir saja, tidak. Tapi dari sesi 1 sampai sesi 8. Maka di sini akan saya jelaskan satu persatu, ya. Pada bagian pendahuluan, ya, di sini silahkan Anda kondisikan bagaimana isinya, isi pendahuluan itu agar ada semua sesi. Jadi mencakup semua sesi. Alurnya jangan lupa ditata, kemudian diarahkan ke pembelajaran yang sudah Anda lakukan selama 8 kali sesi. Ya, kemudian atau di sini pada setiap sesi Anda sudah membuat laporan, maka silahkan boleh diedit-edit sedikit, kemudian dengan mencantumkan teori-teori dari modul ataupun dari buku, juga diperbolehkan. Kemudian pada yang kedua adalah pada bab manfaat praktek PKM. Di sini harus Anda buat sendiri berdasarkan RPP atau apa yang sudah Anda praktekkan selama 8 kali sesi ini. Jadi tidak mungkin pada bagian ini Anda kopas laporan orang. Ya, saya tidak mau menemukan ada mahasiswa yang kopas dengan kopas dari laporan orang. Kenapa? Karena praktek yang Anda lakukan, temuan lapangan yang Anda laksanakan, yang Anda temukan di sini otomatis akan berbeda dengan laporan orang, ya. Pada bagian manfaat praktek di sini, silakan dibagi lagi menjadi 2 subbab. Subbab pertama yaitu manfaat pembuatan RPP yang dipraktekkan. Kemudian yang kedua, manfaat pembuatan RPP yang tidak dipraktekkan. Ya. Jadi silahkan Anda tuliskan berdasarkan pengalaman Anda, berdasarkan apa yang Anda rasakan dan temuan Anda yang ada di lapangan, silakan dituliskan. Ya. Kemudian pada bab 3 di sini berisi tentang ulasan proses praktek mengajar dalam PKN. Maka silahkan dijelaskan. 1. Refleksi 2 RPP. Ya, jadi refleksi 2 RPP ini dari sesi 1 sampai sesi terakhir. Kemudian yang kedua, tuliskan hal unik selama proses pembelajaran. Jadi ketika Anda mempraktekkan mengajar, hal-hal unik apa saja yang Anda temukan ketika Anda membersamai siswa-siswa Anda. Kemudian yang ketiga, 2 bagian di atas berikan penjelasan secara teorinya. Jadi ketika Anda melakukan refleksi dari ke-8 sesi itu, misalnya salah satu bagiannya atau semua bagiannya Anda berikan teori, teori yang Anda ambilkan dari buku boleh, dari modul, dari UT boleh, ya. Teori ini Anda gunakan untuk memperkuat lapangan Anda. Jadi misalnya dalam pembelajaran Anda menggunakan cooperative learning, maka silahkan teori cooperative learning Anda ambilkan dari buku ataupun dari modul yang ada di UT. Kemudian jangan lupa cantumkan referensinya beserta footnote. Ya, yang saya tekankan di sini adalah tuliskan footnote-nya. Maka di akhir nanti akan ada daftar pustaka. Saya tidak menerima input. Ya, maka dari itu, teori yang Anda ambil di sini Anda harus benar-benar memiliki bukunya. Ya, itu. Kemudian pada bab keempat, kesimpulan,
Ya. Tuliskan yang pertama, tuliskan harapan Anda terhadap mata kuliah PKM dan prosedur prakteknya. Apa saja harapan yang Anda inginkan dari mata kuliah ini, silakan dituliskan. Ini versi Anda, tidak versi orang lain, ya. Kemudian yang kedua, tuliskan usulan Anda. Jadi Anda punya usulan-usulan apa tentang mata kuliah PKM ini, kemudian prosedur prakteknya, silakan dituliskan. Kemudian yang ketiga, tuliskan rencana Anda dengan jelas tentang cara Anda dalam memperbaiki pembelajaran ketika nanti Anda mengajar di sekolah. Jadi, Anda sudah melakukan praktek mengajar selama mata kuliah PKM, maka tuliskan rencana tindak lanjut Anda ketika di sekolah nanti, ketika di kelas nanti, apa yang akan Anda lakukan. Ya. Kemudian bab yang terakhir adalah daftar pustaka. Dari pendahuluan, kemudian dari bab pendahuluan dan bab bagian ulasan proses praktek PKM, di situ pasti ada teori. Tadi sudah saya jelaskan, maka tuliskan rujukan apa saja yang Anda gunakan sebagai teori untuk memperkuat temuan Anda di lapangan. Ya, buku-bukunya apa saja atau modulnya apa saja. Saya tidak menerima rujukan dari internet. Jadi misalnya dari website, dari blogger, tidak. Ya, dari artikel boleh, tapi itu pun hanya hasil temuan dari artikel itu saja yang boleh dijadikan untuk rujukan, sumber rujukan Anda, bukan Anda mengambil teori yang ada pada artikel tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang formatnya. Pada bagian pendahuluan, di sini satu halaman, buat sederhana mungkin, tapi mencakup isi keseluruhannya dan alurnya ada. Bukan sederhana, tapi hanya satu paragraf, dua paragraf. Kalau hanya dua paragraf, maka tidak ada alurnya. Ya, jadi buat alur yang bagus dari pendahuluan, tapi cukup satu halaman. Jangan 3 halaman isinya pendahuluan saja, tidak, ini terlalu berlebihan. Ya. Kemudian untuk manfaat dari mata kuliah PKM, tuliskan juga satu halaman. Ya, tuliskan satu halaman. Kemudian untuk ulasan praktek mengajar, silakan dituliskan 2 halaman. Kemudian untuk kesimpulan 1 halaman. Di sini saya akan melakukan penilaian terhadap laporan akhir Anda, maka tolong diperhatikan poin-poin yang saya jelaskan tadi di atas. Yang terakhir adalah harus asli karangan Anda. Saya tidak mau menemukan Anda mengambil dari laporan orang lain. Ya, ataupun kopas dari mana. Nah, ini karena akan sangat nampak. Saya akan melihat bagaimana RPP Anda, praktek mengajar Anda di setiap sesinya. Tapi ketika laporan akhir berbeda dengan apa yang Anda lakukan sebelum-sebelumnya, maka di sini akan saya lihat kalau misalnya laporan Anda ini bukan asli karangan Anda. Jadi jangan sampai membuat laporan akhir yang bukan karangan Anda. Bismillah, silakan dibuat sesuai dengan apa yang sudah Anda lakukan, apa yang sudah Anda praktekkan selama mengikuti mata kuliah PKM. Selanjutnya, jangan lupa untuk melakukan sesi diskusi dengan membuat pertanyaan satu dan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan Anda satu saja. Temanya yaitu ketentuan umum laporan PKM dan peningkatan kemampuan guru. Silakan Anda diskusikan di sana sebagai refleksi akhir pada mata kuliah ini. Ya, demikian sesi terakhir dari mata kuliah PKN. Jangan lupa kumpulkan tugas Anda yang sebaik-baiknya karena ini adalah laporan terakhir Anda dan jangan sampai terlambat keluar dari deadline dari yang sudah ada pada e-learning.
ya. Semoga selama 8 sesi ini akan membawa manfaat bagi Anda serta membawa perbaikan dalam mengajar Anda di dalam kelas. Karena dengan Anda selalu melakukan perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran, maka otomatis akan memperbaiki mutu pembelajaran Anda sebagai guru dan akan memperbaiki kualitas daripada siswa-siswa Anda. Demikian dari saya, selamat mengerjakan dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.